Computers are used for so many different tasks. Playing games, watching videos, running calculations, communicating and collaborating. Computers today are a mixture of different types of hardware and software. But there is one program that brings them all together, and that's the operating system. To consider what the operating system is, let's go back in time to the invention of digital computers. They could handle around 5,000 complex calculations per second. Impressive for the time, but today's supercomputers perform nearly 34 trillion calculations per second. Programs were written on punch cards, pieces of cardboard with holes. These were fed one at a time into the Central Processing Unit, or CPU, and enabled the earliest form of computer, batch processing. In some cases, one person was in charge of making sure the cards were fed in correctly. Their job was to correct jams and schedule when the next program could be run. As computers became faster, they were able to process punch card tasks quicker than the cards could be fed in. There was another problem. Different computers' resources, that is, the components within them such as RAM and the devices attached to them such as printers, were all different from one another. A programmer had to write very different types of programs specific to the machine it would be running on. Was it this card? Or that card? Oh no, it's all getting a bit complicated, isn't it? The solution was to write a brilliant piece of software called an operating system, or OS. The OS would take over the tasks common to many programs. Today, operating systems control the hardware of the computer. They manage and allocate resources and provide an interface for the user. Go on then, turn on that computer and we'll see what happens. An OS is one of the first programs that runs when a computer is turned on. Most programs start the same way. The computer issues lines of code as commands to prepare all the important elements, like the screen and the network. The operating system holds the collection of all the common commands and segments them, rather like putting them into a library, from which the other regular programs can borrow codes. Definisi penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan merupakan mekanisme dari mesin abstrak dalam menentukan proses yang akan dikerjakan di antara proses yang ada antrian ready atau ready queue. Tugas dari penjadwalan ini antara lain yaitu memilih proses dan menentukan kapan serta beberapa lama proses tersebut boleh menggunakan prosesor. Tipe penjadwalan ada dua, yaitu preemptif dan non-preemptif. Preemptif merupakan proses yang dapat digantikan, sedangkan non-preemptif yaitu proses yang tidak dapat tergantikan. Maksudnya, pada preemptif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara pada non-preemptif, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan antrian. Algoritma penjadwalan multi-level feedback queue adalah algoritma yang memiliki urutan level antrian dan proses dapat berpindah dari level antrian awal ke level antrian berikutnya. Algoritma MLFQ memiliki beberapa antrian secara urutan jumlah nilai waktu jatah atau quantum time yang berbeda.
Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama, proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Penjadwalan ini bertujuan untuk mencegah banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses, karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama, diberi jatah waktu lebih banyak dalam satu waktu. Berikut implementasi multi-level feedback queue dalam kehidupan sehari-hari. Misal ada tempat fotokopi yang ada orang mengantri, yaitu yang pertama orang A, yang kedua orang B, dan ketiga orang C. Di tempat fotokopi ini, per orang dapat memfotokopi atau mencetak sebanyak 10 lembar. Orang pertama mengantri dengan mencetak 8 lembar. Kemudian yang orang B mencetak atau memfotokopi sebanyak 15 lembar dan orang C sebanyak 15 lembar juga. Orang A akan selesai dan langsung pergi, sedangkan orang B akan mengantri lagi karena batasnya hanya 10, jadi mengantri di belakang C dengan sisa 5 lembar lagi. Begitupun juga dengan orang C. Algoritma MLFQ didefinisikan melalui beberapa parameter antara lain. Pertama, jumlah antrian. Kedua, algoritma penjadwalan tiap antrian. Ketiga, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Keempat, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah. Dan yang kelima, antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Setiap proses pertama kali dikerjakan pada level 1 dengan nilai kuantum level 1. Jika proses tidak selesai di level ke-1, maka dilanjutkan di level kedua dengan nilai kuantum level 2. Jika proses juga tidak selesai di level kedua, maka dilanjutkan di level ketiga dengan nilai kuantum 3. Begitu seterusnya hingga level akhir. Pada level terakhir, semua sisa waktu proses akan dikerjakan secara round robin. Misal, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada Q0 dengan kuantum sama dengan 8 milisecond. Yang kedua, jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 milisecond, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindah ke Q1 yang kuantumnya 16 milisecond. Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0. Dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dalam 16 milisecond, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Nah, di sini misal ada P1, P2 dan P3. P1 dengan burst time 4 dan level 1 kuantumnya 2. P2 memiliki burst time 10 dan quantum time 3. P3 memiliki burst time 6 dan quantum 4. P1 dikerjakan di level 1 dengan quantum 1 sebanyak 2, yaitu 4 burst time dikurangi 2, quantum time-nya sama dengan 2. Kemudian P1 dikerjakan di level 2 dengan sebanyak sisa, yaitu 2 dikurangi 2 sama dengan 0, sudah kosong. Kemudian P2 masuk dikerjakan di level 1 dengan quantum 1 sebanyak 2, yaitu
burst time 2 dikurangi quantime 1 sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kemudian P3 dikerjakan di level 1 dengan quantime 1 sebanyak 2, yaitu burst time 3 dikurangi quantime 1 sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian P2 masuk lagi dikerjakan di level 2 dengan quantime 2 sebanyak 3, yaitu burst time 2 dikurangi quantime 2 sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian P3 masuk dikerjakan di level 2 dengan quantime 2 sebanyak 3, yaitu 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Kemudian P2 dikerjakan di level 3 dengan quantime 3 sebanyak 4 sama dengan 5 dikurangi 4.